Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sudah siap dimulai adik-adik? Baik, kalau sudah siap dimulai lomba duduk rapi. Kak Erlan mau bagi-bagi hadiah ini nih. Mau hadiah nggak? Oke. Lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Erlan mau tanya, kalian yakin nggak kalau Allah itu ada? Allah itu ada nggak? Kak Erlan, kalau memang Allah itu ada, buktinya apa Kak Erlan? Adik-adik, kalau ditanya seperti itu, apa bukti kalau Allah itu ada? Jawabannya adalah bukti kalau Allah itu ada bisa kita lihat dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tidak akan mungkin ada makhluk kalau tidak ada Khaliq. Tidak ada mungkin ada makhluk kalau bukan karena ada yang menciptakannya. Betul nggak adik-adik? Sekarang nih misalnya kita lihat, kita punya kendaraan di rumah. Kalian punya sepeda nggak? Sepeda bahasa Arabnya apa sih sepeda? Darajatun. Mau nggak kita ngafal mufradat bahasa Arab? Kita hafalin ya. Yuk gini nih caranya nih. Kring kring darajatun. Kalian bilang sepeda. Gitu ya. Kairlan bahasa Arab dan bunyi kendaraannya. Kring kring darajatun sepeda. Nyeng nyeng darajatun nariyah motor. Brem brem sayaratun mobil. Tutut kitorun kereta. Pom pom safinatun. Pom pom suara kapal. Pom pom. Pom pom. Pom pom safinatun. Usus ta'iratun. Telolet telolet hafilatun. Telolet telolet bunyi bis ya. Yuk kita hafalin lagi mufradatnya yuk. Kring kring darajatun sepeda. Ngeng ngeng darajatun nariyah motor. Brem brem sayaratun mobil. Tutut kitorun kereta. Pom pom safinatun kapal. Usus ta'iratun telolet telolet hafilatun. Adik-adik, sekarang coba kita belajar dulu dari kendaraan. Misalnya nih, ini sepeda. Mungkin nggak sepeda ini tercipta dengan sendirinya, mungkin nggak? Bisa nggak sepeda masang rodanya sendiri? Pasang rantainya sendiri? Mungkin nggak dia pasang stang dan juga jok duduknya sendiri? Bisa nggak kayak gitu? Sepeda, sebuah kendaraan yang kecil aja tidak akan mungkin bisa terbuat dengan sendirinya kalau bukan ada manusia pintar yang membuatnya. Betul nggak adik-adik? Sekarang Kak Erlan tanya, sepeda
dibandingkan dengan danau ini lebih besar mana? Sepeda dengan langit yang luas lebih besar mana? Sepeda dengan matahari lebih besar mana? Sepeda dengan gunung yang tinggi lebih besar mana? Adik-adik, sepeda yang jauh lebih kecil aja nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Apalagi dengan benda-benda di alam semesta yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Nggak mungkin benda-benda di alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Matahari ini ada yang menciptakannya, adik-adik. Siapa yang menciptakan matahari? Bulan juga ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Begitu pula dengan bintang. Siapa yang menciptakan bintang? Nggak mungkin benda-benda di alam semesta yang jauh lebih besar terbuat dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Paham adik-adik? Jadi Kak Erlan pengen bilang, dengan melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah, kita yakin kalau ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Itu bukti kalau Allah itu Allah itu ada. Buktinya apa? Adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dengan merenungi makhluk-makhluk ciptaan Allah, kita jadi makin mengenal Allah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Siapa yang bilang? Syekh Muhammad At-Tamimi bilang begini. Ikuti suara Kak Erlan. Bima arafta Rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa? Kamu mengenal Rabbmu? Yang pertama, dengan ayat-ayatnya. Yang kedua, dengan makhluk ciptaannya. Jadi adik-adik, kita bisa mengenal Allah dengan membaca ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Gara-gara baca ayat Quran kita jadi kenal Allah. Misalnya adik-adik baca surat Al-Ikhlas. Hafal nggak surat Al-Ikhlas? Coba kita baca yuk. Wahid itsnan tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan baca surat Al-Ikhlas kita bisa kenal Allah. Dari surat Al-Ikhlas kita tahu Allahu Ahad. Allah itu Allah itu satu. Allah itu tidak berbilang. Lam yalid wa lam yulad. Allah juga tidak punya anak. Allah juga tidak punya orang tua. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Allah itu maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Kalau kita jadi anak, butuh nggak sama ayah ibu kita? Orang tua kita pun butuh sama kita selaku anak-anaknya. Tapi Allah nggak butuh dengan siapapun. Karena Allah maha kuasa, Allah maha perkasa. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah maha mampu, maha kaya. Makanya Allah tidak
punya anak dan tidak pula punya orang tua. Allah itu Tuhan, berbeda dengan manusia. Paham adik-adik? Tuh lihat, gara-gara baca surat Al-Ikhlas kita jadi bisa kenal Allah. Kita bisa mengenal Allah dengan membaca ayat-ayat Allah. Selain itu, kita juga bisa kenal Allah dengan merenungi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Lihat, tadi kita merenung tentang matahari, tentang bintang, tentang bulan. Kita lihat benda-benda di alam semesta ini. Hal ini semua menunjukkan kalau Allah itu Allah itu ada. Karena kita bisa lihat makhluk-makhluk ciptaannya. Itu berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Lomba duduk rapi. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun, Isnani, Salasatun, Arba'atun. Penciptaku Nabiku, agamaku, kitabku, Al-Quran. Kak Erlan, kok yel-yelnya diganti? Tadi sore musuhku, sekarang kok kitabku? Nggak apa-apa diganti, soalnya Kak Erlan takut ditunjuk setan. Tapi jangan nunjuk ya. Benar loh. Ya udah, yuk coba diulang. Penciptaku Allah. Tangannya nunjuk kemana? Allah ada di mana? Nabiku Muhammad. Agamaku Islam. Musuhku katanya nggak nunjuk kok malah ditunjuk. Jangan ya, nanti nangis nih. Diulang. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Agamaku Islam. Nunjuk nggak? Nunjuk nggak? Benar. Serius. Takut nih. Jangan ya. Bener loh. Kalau anak muslim boleh bohong nggak? Kalian jujur tadi nggak mau nunjuk ya. Bener ya. Jangan nunjuk ke Kak Erlan ya. Gerakannya yang kayak gini aja ya. Yuk coba. Musuhku baik. Lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, kita yakin Allah itu ada. Buktinya adanya makhluk ciptaan Allah. Lomba duduk rapi. Duduk tenang. Lihat ke depan. Baik. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah. Ternyata dulu ada sekelompok kaum yang bukannya menyembah Allah, mereka justru malah menyembah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Mereka menyembah benda-benda langit. Ada sekelompok kaum yang menyembah berhala dan patungnya ini diserupakan dengan benda-benda langit, adik-adik semua. Mereka anggap benda langit itu Tuhan mereka. Mereka anggap matahari itu pencipta mereka. Betul nggak adik-adik? Mereka anggap bulan itu pencipta mereka. Betul nggak? Mereka anggap bintang-bintang ini pencipta mereka. Betul nggak? Adik-adik, kaum yang menyembah benda-benda langit ini adalah kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim. Jadi adik-adik, kaumnya Nabi Ibrahim itu melakukan kesyirikan. Melakukan apa adik-adik?
di mana mereka menyembah bukan kepada Allah. Mereka jadikan benda-benda langit itu jadi patung. Lomba duduk rapi. Sebagian mereka ada yang menganggap Tuhan mereka adalah matahari. Lomba duduk rapi. Yang perempuan di belakang perhatikan. Adik-adik, kemudian mereka bilang ketika mereka lihat matahari, wah, matahari. Sebagian mereka bilang, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Jadi adik-adik, yang menganggap mataharinya itu Tuhan bukan Nabi Ibrahim, tapi kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah sama sekali berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim gak pernah nyembah matahari. Nabi Ibrahim gak pernah nyembah bulan dan bintang. Tapi kaumnya yang menyembah. Kaumnya bilang gini, wah, matahari, hadza Rabbi, ini pasti Tuhanku. betul gak ini? Loh, masa Tuhannya ketika malam jadi hilang? Matahari kalau malam kelihatan nggak? Coba lihat, ada matahari nggak? Nggak ada. Akhirnya mereka meyakini, wah, berarti matahari bukan Tuhan nih. Terus mereka bilang, lihat, ternyata ada bintang-bintang. Terus kaumnya Nabi Ibrahim bilang, wah, ada bintang-bintang. Hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Adik-adik, bintang munculnya cuma di waktu mungkin nggak kalau Tuhan di waktu siang nggak muncul? Berarti bintang bukan tuh. Kalau Tuhan itu pasti akan sibuk mengurus kebutuhan makhluk-makhluknya. Makanya Allah itu adik-adik tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Makanya kita baca di ayat kursi. Kalian hafal nggak ayat kursi? Coba gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh madzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu tidak pernah tidur adik-adik. La ta'khudhu sinatu wala. Allah itu Tuhan kita yang mengurus setiap urusan kita. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu berada dalam kesibukan. Allah sibuk mengurus dan mengatur segala makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi nggak mungkin kalau bintang dan bulan dianggap sebagai Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim dakwahi kaumnya. Kenapa kok kaumnya malah menyembah benda-benda langit? Kenapa kok kaumnya malah menjadikan benda-benda langit itu patung, lalu disembah patung tersebut, dan itulah yang disebut berhala. Adik-adik, Nabi Ibrahim adalah orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim dengan penuh kesantunan mendakwahi kaumnya, termasuk ayahnya. Siapa yang tahu nama ayahnya Ibrahim?
Nama ayahnya Azar. Siapa nama ayahnya? Nama ayahnya Azar. Dan ayahnya Nabi Ibrahim ternyata menyembah berhala, adik-adik. Makanya Ibrahim dengan santun mendakwahi mereka. Paham adik-adik? Nah, jadi para nabi itu mereka mendakwahkan tentang tauhid. Mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi para rasul itu dakwahnya mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah. Kalau ibadah hanya kepada Allah. Nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Nabi Ibrahim dakwahi kaumnya yang berbuat kesyirikan. Nabi Nuh juga dakwahi kaumnya yang berbuat kesyirikan. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim, mereka nyembah benda-benda langit, betul? Kalau kaumnya Nabi Nuh, mereka menyembah patung. Yang tadinya patung ini adalah orang-orang soleh yang mereka idolakan. Orang-orang soleh itu dianggap sebagai inspirasi. Lalu orang solehnya dijadiin patung. Terus mereka doanya sama patung. Boleh nggak kayak gini adik-adik? Nggak boleh. Kalau doa mintanya sama Allah. Adik-adik, misal nih Kak Erlan jadi patung. Teman-teman lihat, aku jadi patung. Patung itu bisa gerak nggak? Patung nggak bisa gerak. Patung bisa denger nggak? Patung bisa melihat nggak? Patung itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya nggak boleh berdoa dan minta kepada patung. Kita berdoa mintanya sama Allah. Karena Allah yang maha kaya. Maha kasih, maha kaya, maha penyayang. Jadi kita bertauhid kepada Allah, maksudnya kita jadikan ibadah kita satu-satunya hanya untuk Allah. Ini hakikat tauhid. Ini hakikat apa adik-adik? Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Tauhid itu artinya menjadikan Allah satu-satunya. Lomba duduk rapi. Adik-adik, yang namanya ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah. Doa itu ibadah bukan? Boleh nggak doa mintanya sama laut? Boleh nggak? Boleh nggak doa mintanya sama langit? Boleh nggak doa mintanya sama bulan? Boleh nggak doa mintanya sama matahari? Nggak boleh. Doanya kepada Allah. Karena Allah yang maha kaya, Allah maha kuasa. Inilah yang kita sebut dengan tauhid. Paham adik-adik? Baik, lomba duduk rapi. Kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Siapa yang mau hadiah? Yo, coba kita ngafalin mufrodatnya dulu yo. Kring kring darajatun, ngeng ngeng darajatun nariyah, brem brem sayaratun, tutut kitarun, pom pom safinatun, usus ta'iratun, telolet telolet hafilatun, Telolet telolet hafilatun bistayo. kok bistayo? Lomba duduk rapi. Main tebak-tebakan mau nggak? Oke. Tebak-tebakan yang berfaedah wawasan Islam atau yang pelesetan? Kita tebak-tebakan berfaedah wawasan Islam dulu ya. Oke.
Siapa yang tahu? Waduh, nggak sabar semua ya. Angkat tangan dulu ya. Nanti Kak Erlan tunjuk baru jawab. Nanti angkat tangannya nanti setelah soalnya selesai. Siapa yang tahu? Apakah ada hadiah snack-snack ringan mungkin? Ada ya? Baik. Siapa yang tahu? Apa bahasa Arabnya bis? Apa bahasa Arabnya bis? Saya. 1, 2, 3 apa? Hafilatun, betul. Hafilatun bis. Nih. Wah, dapat mochi nih. Duduk yang rapi lagi. Siapa yang mau mochi? Tadi Kak Erlan udah makan, isinya coklat enak. Wah, mau nggak? Soal berikutnya, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Soal berikutnya, siapa yang tahu apa bukti kalau Allah itu ada? Kurang tepat. Sebentar, duduk yang rapi nggak mau. Kalau berdiri nggak mau, nanti teman yang di depan jadi terdorong. Sebentar, apa bukti kalau Allah itu ada? Bukan. Apa bukti kalau Allah itu ada? Tar dulu, sabar, duduk Kak Erlan tunjuk. Apa bukti kalau Allah itu ada? Adanya makhluk ciptaan Allah. Nih, dapat hadiah. Duduk yang rapi, kalau berdiri malah nggak ditunjuk. Duduk yang rapi, cukup angkat tangan aja. Angkat tangan, mata menghadap ke depan. Gitu ya, Kak Erlan yang pilih nanti. Siapa yang tahu 2 cara untuk mengenal Allah? Kamu. Apa ini? Melihat hewan? Bukan. Membaca ayat-ayat Allah. Terus yang kedua, merenungi makhluk ciptaan Allah. Betul. Pertanyaan berikutnya, duduk yang rapi. Siapa yang tahu? Tadi Kak Erlan menukil ungkapan seorang ulama. Kamu tahu? Soalnya aja belum dibaca loh. Siapa yang tahu? Tadi Kak Erlan bilang bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Ini perkataan ulama, namanya siapa? Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi, betul? Masya Allah, mumtazah. Nih dapat hadiah. Soal berikutnya mau? Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Yang susah ya. Mau tebak-tebakan ilmu apa tebak-tebakan plesetan? Oke. Kita beralih tebak-tebakan plesetan sekarang. Duduk yang rapi. Kalian tahu nggak ya jawabannya ya? Nih, Kak Erlan punya tebak-tebakan lucu. Apa ya? Nih, bisa jawab nggak? Kenapa nyamuk bunyinya nging? Salah. Salah. Betul. Kalau ngengeng mobil. Nih dapat hadiah sini. Kenapa nyamuk bunyinya nging? Kalau ngengeng mobil ya, betul. Duduk yang rapi lagi. Siap jawab? Duduk yang rapi dong, duduk yang rapi. Siap. Pertanyaannya, kenapa kambing badannya bau? Salah. 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 Nyerah? Salah. Dah, duduk rapi.
dengerin. Kenapa kambing badannya bau? Duduk dulu. Jawabannya adalah kambing badannya bau karena keteknya ada 4. Keteknya 4 jadi bau dia ya. Baik. Siap tebak-tebakan berikutnya? Pisang goreng kalau dipanasin jadi apa? Salah. Apa? Salah. Sini maju ke depan. Duduk dulu yang rapi, duduk dulu. Jangan ke sini, duduk dulu. Nih dengerin. Pisang goreng. Duduk semua dulu. Nih dengerin, kamu maju ke depan sini. Jawabannya benar soalnya. Pisang goreng kalau dipanasin jadi hihang hoheng, betul. Soalnya pisang goreng kalau dipanasin dimakan hihang hoheng ya, gitu ya. Jadi dapat hadiah. Baik. Duduk yang rapi lagi. Soal berikutnya siap? Siapa yang tahu apa bahasa Arabnya matahari? Syamsun, betul. Ada surat namanya surat matahari, surat apa? Asyams. Hafal nggak surat Asyams? Yo, duduk yang rapi. Yang paling semangat nanti dibagiin mochi, mau? Yo, baca surat Asyams. 1, 2. Nanti kakak-kakak panitia akan muter bagiin buat yang antusias baca Asyams. Siap? Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Kita yang kasih aja. Wassamai wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wan nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Lomba duduk rapi. Jadi bahasa Arabnya matahari apa? Syamsun. Pak dibagikan aja, kita yang bagi. Kalau diambil sendiri berebut nanti. Udah cukup. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Oke. Udah cukup.
bagi-bagi musinya nanti lagi. Perhatikan Kak Erlan. Adik-adik, matahari bahasa Arabnya apa? Syamsun. Kalau bahasa Arabnya bulan apa? Komarun. Kalau bahasa Arabnya bintang? Najamun. Nah adik-adik, kakak-kakak panitia sudah menyiapkan permainan menarik buat kalian. Mau nggak? Masya Allah. Nanti Kak Erlan lanjutin lagi tebak-tebakannya. Kita sekarang kasih kesempatan ke Bunda Faki dan teman-teman untuk menunjukkan kepada adik-adik semua supaya nanti kisah Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya yang menyembah benda-benda langit makin teringat oleh adik-adik semua. Baik, silakan Bunda Faki.